Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Nur Halifah dan kedua teman saya yaitu Sri Wahyuni dan Yeni Dwi Astuti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan video pembelajaran mengenai ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada dua komponen ekosistem. Yang pertama abiotik dan yang kedua biotik. Abiotik merupakan faktor yang meliputi faktor fisika dan kimia. Contohnya suhu, sinar matahari, air, ketinggian, tanah, dan angin. Biotik merupakan faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi. Contohnya yaitu tingkatan organisasi di dalam ekologi, seperti individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang pertama, individu merupakan organisme tunggal. Yang kedua, populasi, kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Yang ketiga, komunitas, kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, ekosistem, interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Yang kelima, bioma, kelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Yang keenam, biosfer, kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi, atau bisa dikatakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi beserta dengan interaksinya dengan komponen abiotiknya. Bagian luar dari planet bumi mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung, sedangkan pengertian luas menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Selanjutnya yaitu tipe ekosistem. Tipe ekosistem ada 3, yaitu ada ekosistem terestrial, akuatis, dan buatan. Yang pertama, tipe ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu ada bioma padang pasir, bioma padang rumput, bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan basah, dan bioma hutan gugur. Kemudian ada tipe ekosistem akuatis. Ekosistem akuatis itu meliputi perairan, yakni ekosistem air tawar, air laut, air, estuari, ekosistem pantai, dan ekosistem sungai. Selanjutnya ada tipe ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman yang rendah. Contohnya yaitu ada bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Selanjutnya yaitu interaksi antar komponen ekosistem, yaitu netral, predasi, parasitisme, komensalisme, mutualisme, dan alelopati. Di mana netral merupakan hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya predasi. Predasi merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Lalu parasitisme, yaitu hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Hubungan ini menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Komensalisme, hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Mutualisme, yaitu merupakan hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Dan yang terakhir, aleopati, merupakan interaksi antar populasi. Jika populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain, contohnya rumput teki, yang dapat menghalangi tumbuhnya rumput lain karena menghasilkan zat yang toksik. Apabila pada organisme, istilah aleopati dikenal dengan anabiosa. Contohnya pada jamur penicillium yang menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain. Baiklah, masuk ke sesi pertanyaan, di mana kami di sini memberikan 2 pertanyaan yang terkait tentang materi ekosistem, dan kalian dapat memberikan jawaban kalian di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, yang pertama, termasuk ke dalam interaksi apa gambar di bawah ini? Dan yang kedua, termasuk ke dalam komponen apakah air, angin, dan sinar matahari? Nah, pertanyaan tersebut merupakan penutup dari pemaparan materi kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.